اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه. Hadirin Allah, setelah puji dan syukur serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari yang ketiga, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kemampuan untuk terus beribadah menggapai seluruh keutamaan Ramadan di bulan Ramadan. Di antara ajaran puasa yang diajarkan kepada kita, puasa ini adalah mengajarkan sikap sabar. Sabar itu kalau istilah agama Dhulfun nafsi indal makar, menahan diri atas segala sesuatu yang tidak disenangi. Itu sabar. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak disenangi, atau barangkali juga disenangi, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri, memanage diri ini, itu artinya sabar. Bahkan tinggi-tingginya posisi sabar dalam ayat itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah untuk kalian semua dalam permasalahan apapun, dalam problematika hidup apapun, dan bagaimana beratnya. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita hanya minta tolong dengan dua hal itu, tidak dengan yang lainnya, tidak kepada manusia, tetapi agama ini mengajarkan kepada kita ketika kita ditimpa musibah, menghadapi permasalahan besar dalam hidup kita, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kalian itu dengan sikap sabar dan salat. Puasa ini mengajarkan kita kepada sikap sabar. Ada beberapa jenis sikap sabar. Yang pertama, as-sabru inda ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini untuk mencapai sukses dalam taat pun perlu sabar, karena pekerjaan itu memakan waktu, panjang waktunya, dan yang sabar dengan panjang waktunya itulah orang-orang yang berhasil meraih kesabaran dalam ketaatan. Kalau ibadah kita relatif singkat, tapi kalau di tempat lain, barangkali juga di negara-negara lain, yang namanya tarawih itu ada yang 11, ada 20, tapi waktunya itu yang lama, dari jam 9 sampai kurang lebih setengah 4, nyaris sahur aja agak kebagian waktunya. Kalau enggak dengan sabar, nggak mungkin waktu mereka itu melewati waktu-waktu yang enak untuk tidur, waktu beristirahat, tetapi dilewati dengan berdiri dan sholat. Itu berhasilnya mereka melakukan itu dengan apa? Dengan sabar tentu. Kalau dengan kemampuan tenaga ke atas. Pernah pada saat saya bertanya, kenapa bapak-bapak ini mampu berdiri sepanjang malam di suatu mesin, di suatu mesin di Kairo? Mereka menjawab, saya beribadah dengan iman, bukan dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan terbatas, capek pasti. Dengan iman, mereka mampu melewati panjangnya sholat tarawih itu sepanjang malam, sehingga rata-rata 7 semalam itu 3 hari berapa. Dengan apa itu? Dengan apa? As
As-sabru indah. Puasa sama. Bagi yang luar biasa itu dirasa panjang waktu itu, dari imsak menjelang maghrib. Padahal waktu puasa kita standar. Ada di negara-negara lain yang puasanya itu bukan lagi 12 jam, ada yang sampai 16 jam, ya. Ada yang sampai 18 jam. Di Arab sendiri kalau puasa pas berkenaan musim panas itu relatif lebih panjang 4 jam. Kalau lagi bersamaan dengan musim panas. Kalau kita musim hujan, musim dingin, sama aja 12 jam, relatif singkat. Namun demikian, ini menuntut kepada kita sabar. Sabar dalam taat. Yang kedua, as-sabru indal maksiyah. Sabar dalam maksiat artinya apa? Sabar menekan diri kita ketika akan terjerumus ke dalam maksiat. Gak ada kekuatan yang bisa menahan itu kecuali dengan kita menanamkan sikap sabar. Coba bayangkan, Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dalam situasi yang hampir terjerumus ke dalam perbuatan zina, musuh. Seorang imra'atul aziz, permaisuri, ya, mempersiapkan situasi dan kondisinya, sudah tidak ada apa-apa kalau saja dia melakukan itu. Nyaris aman di hadapan mata manusia. Tetapi Nabi Yusuf mengekang diri. Inni akhafullah, yang terbayang di matanya adalah hanya siksa Allah saja. Sehingga dia ngomong, aku takut pada Allah. Dalam kondisi hampir terjerumus ke dalam maksiat, di situ dia sabar. Terus ada lagi kan, yang ini sering kita asosiasikan bahwa sabar itu kebanyakan pada hal yang bersifat musibah saja. Padahal musibah itu salah satu di mana kita menempatkan sabar. Yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Saat kita sedang tertimpa musibah, sabar pada sabar. Kesabaran yang kita miliki itu memang sebatas manusia biasa. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita berkaca ketika belajar dengan sabar kepada sabarnya ulul azmi minar rusul. Asbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya para nabi, yang itu juga bukan sembarang nabi. Nabi yang derajatnya di atas nabi juga. Mereka disebut ulul azmi. Ada 5 orang nabi yang di atas rata-rata para nabi dan rasul memiliki tingkat kesabaran yang jauh di atas semua. Sabarnya Nabi Ayub, terbaik kita termasuk. Sabarnya Nabi Ibrahim, belajarlah kita kepada. Sabarnya Nabi Nuh, belajarlah kita kepada. Nabi Musa, Nabi Isa, terkhusus Rasulullah SAW. Rasul itu dalam mengembangkan dan menyebarkan syariat Islam tidak diluluhkan. Kalau datang tidak disambut dengan karpet merah itu. Bahkan pernah pada satu saat Rasul pergi berdakwah ke Taif. Itu ternyata orang-orang Taif sudah mengkondisikan disambut Rasulullah itu oleh anak-anak dan orang-orang gila di sekitar Taif. Sehingga Rasul dilempari, dikejar-kejarnya. Sampai salah satu giginya copot akibat lemparan orang-orang Taif ketika Rasul akan melaksanakan dakwah. Ini dakwah dulu Rasulullah. Juga disambut dengan panitia ini dan tidak ada. Beberapa orang yang kita merasa kita sekarang kan beberapa kali disambut dengan kemeriahan. Kalau dulu Rasul tidak. Sampai Rasul duduk di bawah satu pohon kurma, datang malaikat Jibril. Di sekelas malaikat saja sudah nyaris habis sabarnya ini. Ya Rasulullah, izinkan kepada aku akan balikan bumi Taif ini atas perlakuan mereka kepadamu. Ini malaikat Jibril menawarkan jasa kepada Rasulullah. Sudah kalau gitu aku balikan aja buminya. Aku buat bencana besar. Tapi apa jawaban
Rasulullah, tidak ya Jibril. La'alla min bainihim man ya'budu dina Muhammadin. Mudah-mudahan nanti di antara mereka itu ada salah seorang yang menyembah agama Muhammad. Itu keluar ucapan itu kenapa? Karena saking sabarnya Rasulullah. Di atas penderitaan, di atas olok-olokan, bukan lagi nyinyir, ini olok-olokan sampai ke arah fisik, melemparinya. Dan Rasul ketika malaikat itu menawarkan, biar aku balikan saja bumi lagi ini. Apa jawaban Rasulullah? Tidak ya Jibril. Mudah-mudahan nanti ada di antara mereka yang ikut agama. Tuh, saking sabar. Dengan posisi tersakiti, terlukai, dibully habis-habisan. Ketika ada kesempatan, Rasul bahkan marah karena Rasul memiliki sikap sabar yang tinggi. Ini salah satu di antara sekian perilaku Rasulullah yang patut kita teladani dalam hidup ini ketika kita belajar tentang sabar. Nah, puasa ini belajar saat ini dari sejak imsak sampai iftar, ada perilaku yang kita berupaya untuk menekan tidak melakukannya. Makan dan minum, apalagi ya. Kalau nanti Bapak hanya sekedar itu saja dalam puasa, itu status puasanya saumul awal. Puasa ini di hari ketiga ada orang yang ngomongin orang itu campur, nimbrung. Ujung-ujungnya dia juga sama ngomongin orang. Setelah ngomongin orang, lewat gibah, lewat menghasut, lewat perilaku dari ucapannya tidak diperkenankan saat sedang puasa. Memang tidak membatalkan puasa Bapak sah, tapi pahalanya gugur habis. Kalau lagi puasa, ya puasa hanya perutnya saja, lisannya belum puasa. Mari kita tingkatkan ke kualitas puasanya khawas. Khawas itu pas sudah meningkat sedikit. Bukan lapar dan dahaga aja yang dia tahan ketika sudah puasa, tapi sudah dia mulai menahan lisannya untuk tidak ngomongin orang, fitnah, ghibah dan sebagainya. Saat sedang puasa sudah dihindari. Matanya pun sudah ikut puasa. Tidak asal melihat saja, ya. Ada pandangan-pandangannya, tidak boleh dilihat. Telinganya pun sudah ikut puasa. Ketika sebelum puasa, ada seluruh musik masuk ke dalam telinganya. Sekarang mulai disari musik-musik yang secara umum dalam agama itu yang dihalalkan menurut sebuah pendapat adalah yang sumber musiknya dari rebana al-qabl. Alkisah kita seruling itu kontroversi. Mereka lebih baik pada saat ini seperti itu kan. Apalagi kalau telinganya dipakai mendengarkan omongan yang bersifat mengadu domba, bersifat fitnah, itu tidak benar telinga. Termasuk seluruh anggota badan, tangannya, kakinya dan seluruhnya. Kalau Bapak melakukan sah puasa Bapak, tetapi pahalanya berkurang sampai habis. Sebanyak orang yang Bapak gibahi, sebanyak Bapak yang Bapak omongkan dengan keburukannya, habis pahalanya. Jadi nanti buka ya buka, tapi kalau dibuka, mana catatan pahalanya? Habis. Akibat kita tidak ikut imsak dengan seluruh anggota badan. Kalau yang lebih hebat mana lagi? Jadi tingkatan kedua dalam rangka menentukan sabar yang paling tinggi. Imam Ghazali memberikan status puasa tersebut khawas. Ini lebih hebat lagi. Dia menahan lapar dan dahaga. Anggota badan pun sudah mulai diimsak, dikekang, ditahan. Sampai pikirannya juga ikut puasa. Nah, kelas ini kan berapa kita? Sumul khawas itu sampai pikirannya ikut berpuasa. Puasa, bagaimana cara ikut puasa pikiran? Tidak
Tidak ada yang dipikirkan selama puasa ini, Pak. Selain apa? Mencapai ridho Allah, mencapai surganya, ingin dekat dengannya, ingin meraih keagungan Ramadan, itu saja. Kita puasa nih, juga kita tahan apa-apa kita, tapi hati kita masih memberikan strategi untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu tadi didapat dengan tidak benar, dengan curang. Ini artinya hatinya penuh dengan kecurangan, hatinya tidak sedang puasa. Jadi shaumul awal, shaumul khawas, khawasul khawas, itu kualifikasi puasa berdasarkan kualitasnya. Jadi kalau minimal kita mencapai shaumul khawas, kesabaran ini mudah-mudahan kita berlatih dengan puasa dan kita mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita keseharian nanti pasca puasa. Itu saja.